Halo Debers. Halo Debers. Ini Bima Tole. Ini Berko. Enggak apa-apa dong, gua dong yang buka. Enggak apa-apa dong. Oke. Halo Debers, apa kabar semuanya? Ya, apa kabar? Balik lagi nih di BBB. Iya. Kita siang-siang nih, Ale. Ya, Iya, ini ini Episode visual yang keberapa sih, Be? Berapa ya? Kelima ya? Belum. Kelima. Oh. Kelima, Le. Oke, udah kelima ya. Enggak terasa sebenarnya. Iya, benar banget, benar. Enggak terasa banget. Soalnya kan dari awal pertama kali BBB ada kan enggak ada visualnya nih. Iya. Makanya kenapa kita bilang tadi video visual kelima, karena ya memang yang secara ada videonya baru yang kelima ya, Le. Oke, benar banget. Nah, ini kita kan udah balik lagi nih ke BBB nih, ya kan? Ini kita hari ini bakal mau ngebahas apa nih, Le? Ada nih Ber nih yang menarik nih dari putar ini dari gelaran Akbar Piala Dunia nanti di 2002 di Qatar nih, Debers. Jadi ada aturannya nih kalau bagi Debers atau netizen yang mau nonton ke Qatar, ada 6 aturannya nih. 6 aturan. Jadi buat Debers semua yang mau nonton ke Qatar nanti, itu jadi nggak asal nonton doang ternyata Debers. Kalau mau asal nonton mungkin di TV kali ya, streaming. Cuma kalau mau datang ke venue-nya harus ada aturannya ini. Ya, benar banget, benar. Jadi kalau boleh bacain dulu bentar ya. Boleh. Jadi Piala Dunia FIFA akan berlangsung di Qatar pada 21 November hingga 18 Desember 2022 nanti. Jika berencana mengikuti perhelatan ini, ada beberapa tips dan aturan yang sebaiknya diketahui nih untuk para Debers semua yang mau nonton. Sebagai informasi, Pesta Akbar sepak bola ini dilangsungkan selama 4 tahun sekali kan kalau Piala Dunia tuh. Dan ini merupakan edisi ke-22 yang akan diikuti sebanyak 32 negara peserta gitu. Ini kita sebenarnya udah bahas ya, Ber ya. Bener. Bener. Cuman ini kita sama Raffi Smegol gitu kalau kita di situ bahas kopi juga. Nah, tapi kita di sini kita menjelaskan aturan-aturan yang ada di Qatar nanti buat ketika mau nonton betul. Jadi aturan untuk Piala Dunia 2022 ini sejalan dengan kampanye Be on the Ball di Piala Dunia sebelumnya. Apa tuh Be on the Ball? Be on the Ball nanti coba kita cari tahu ya Be on the Ball itu apa ya. Jadi FCDO, Kantor Luar Negeri Persemakmuran dan Pembangunan atau Foreign Commonwealth and Development Office memberikan sulit banget kayak ini, memberikan saran dan tips kepada para penonton menjelang turnamen. Jadi persyaratan apa aja tuh, yang pertama? Nah, yang pertama nih ya Debers, persyaratan masuk turnamen. Jadi persyaratannya nggak asal masuk. Iya, nggak asal masuk. Jadi ntar mungkin akan kita bahas ya. Bener, di segmen kedua kita bahas juga soal ini. Jadi yang kedua itu aturan akomodasi. Akomodasinya itu ibarat kayak persiapan semuanya ya Debers atau netizen yang mau ke sana. Ntar ada akomodasi, jadi misalnya nggak main asal kita ke sana nih langsung kayak ngegembel di sana kayak nggak mungkin. Jadi semua ada aturan semua. Ada aturannya semua. Betul. Nanti kita bahas juga di sana di segmen kedua. Nah, yang ketiga itu ada persyaratan terkait kesehatan. Benar. Jadi nggak sakit ke sana. Iya dong. Iya bener dong. Masa mau nonton euforia kita sakit? Masa meriang? Iya. Nanti pas nonton di sini banyak kerokan gitu. Nggak mungkin kan? Iya. Nah, keempat apa, Le? Nah, yang keempat itu adalah hukum dan adat tempat. Balik lagi soal etika nanti di sana etika nanti. Betul. Nah, yang kelima itu ada aturan alkohol dan obat-obatan nih, Debers. Jadi memang otoritas ya. Jadi maksudnya berarti mungkin di sana nanti kita bahas balik lagi kita bahas. Ntar kita bakal mungkin kalau soal aturan alkohol dan obat-obatan otoritas mungkin ya peraturan soal nanti di sana. Ya, nanti juga bakal ada sedikit info juga dari kita nih soal kan ya tahu sendirilah kan Qatar kan maksudnya negara terkaya di Timur Tengah. Dia bahkan negara nomor 1 ya terkaya di Timur Tengah. Nah, mungkin ya namanya juga masih Uni Emirat Arab ya. Itu bagian dari mereka. Iya, masih Arab Saudi. Jadi ya mungkin peraturan lebih ketat lah ya. Peraturannya lebih ketat. Yang terakhir nih. Nah, yang terakhir ini ada aturan berkeliling Qatar saat Piala Dunia. Sorry. Jadi ini jatuhnya nanti ada aturan berkelilingnya juga. Jadi nggak asal kita. Iya, benar. Jadi kita ibarat kata ya tertata lah. Betul. Jadi kita mau kemana kan tahu sendiri Qatar kalau nggak salah dia yang gue baca tadi ya di Google itu Qatar itu padat banget.
udah kayak Jakarta juga sebenarnya, tapi mungkin lebih padat di Qatar betul, kali betul. Ber Dan ya. jatuhnya mungkin banyak tempat wisata juga, makanya Iya. ada aturan juga ya Le, gitu. Nah ini yang kedua soal Oke. Piala Dunia Qatar juga ada fakta juga menarik soal Piala Dunia Qatar nanti 2022 nanti Le. Apa nih Ber? Yaitu soal bola yang dipakai itu bernama Al Rihla. Jadi kan setiap event Piala Dunia ada bola yang dipakai tuh. Iya. Nah ini sekarang untuk yang 2020 nanti di Qatar itu namanya Al Rihla nama bolanya. Gitu. Oke, Jadi Al Rihla oke, itu oke. berarti perjalanan dalam bahasa Arab Le, perjalanan nih. Gitu. Oke. Jadi Al Rihla juga adalah bola official World Cup pertama yang dibuat menggunakan tinta dan lem berbahan dasar air. Air lah, jadi mungkin gua nggak tahu nih jatuhnya mungkin lebih kuat atau gimana. Oke. Jadi kita cari tahu juga ya. Iya, betul banget. Oke, dan Ada ada lagi yang menurut Franziska Lovelman sebagai desain director football graphics and hardware di Adidas menuturkan permainan semakin cepat dan saat permainan bergerak lebih cepat, akurasi dan stabilitas menjadi sangat penting. Desain baru memungkinkan bola mempertahankan kecepatannya lebih tinggi secara signifikan saat bergerak di udara. Dan Al Rihla ini juga menggunakan dua teknologi terbaru Le. Apa tuh? Dan mutakhir yaitu CTR Core dan Speed Cell yang dimana secara kesimpulannya dua teknologi ini membuat pergerakan bola lebih cepat, meningkatkan akurasi dan stabilitas serta membuat tembakan lebih tajam. Dan satu lagi nih yang terakhir nih. Oke, yang terakhir. Menurut bola.kompas.com, Al Rihla adalah bola Piala Dunia pertama dalam 92 tahun sejarah turnamen yang secara langsung akan berkontribusi dalam penggalangan dana untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan di seluruh dunia. Dengan 1% dari penjualan bersih Al Rihla disumbangkan untuk gerakan Common Goal gitu Le. Terakhir banget nih. Oke. Kan terakhir Common Goal tuh, mungkin sedikit info aja. Common Goal itu kalau dari Google nih ya, menciptakan cara kolaboratif bagi sepak bola untuk memberikan kontribusi kembali kepada masyarakat. Ini cara yang paling efektif dan tepat dan berkelanjutan agar sepak bola dapat memberikan dampak sosial jangka panjang dalam skala global. Jadi ada event buat kayak galang dana, kayak kayak sosial lah ya, gitu. Nah untuk next kita bakal bahas semua tadi yang kita udah bacain di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di BB. Ada komersial break dulu mau lewat. Oke. Stay tune ya, Eber. Dan 3 alasan Halo Devers, ada kabar gembira nih. Setelah 2 tahun tertunda karena pandemi, akhirnya pada tahun cuy. Liverpool resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Mohamed Salah Jumat kemarin. Kemacetan hingga kehabisan bensin menjadi masalah yang akan dialami para pemudik.
DB News, media informasi untuk para Debers. Untuk selengkapnya bisa kunjungi media sosial kita di bawah ini ya. Yuk update terus informasi berita dan fakta bersama DB News. Oke Debers, balik lagi. Ya. Nah, di sini kita akan bahas yang ini ya, Pembahasan yang tadi yang di awal ya, pertama ya. 6 aturan yang ada di Piala Dunia Qatar Ketika 2022. Ketika mau nonton ya, Le. Ya, Jadi 6 ini aturan. kan tadi kita udah sebutin tuh. 6 aturan, poin-poinnya di mana kalau kalian mau nonton, Iya. Debers mau nonton, netizen di luar sana mau nonton di Qatar nanti, itu ternyata nggak asal nonton, ada 6 aturan yang harus ditaati lah ya. Iya, benar banget. Gitu. Jadi kan yang pertama apa tuh Le, soal persyaratan masuk Oke, turnamennya. sebelum kita masuk, Ber, tampilan gue gimana, Ber? Minta dibahas. Ya, jadi gini, sedikit cerita ya. Jadi ini kita agak-agak sebenarnya BB untuk hari ini kita agak ngulur nih Debers waktunya untuk Iya. tag-nya. Tadi pas gua call di mana Le gitu kan. Oke. Terus kata dia, "Bentar Ber, ntar gua agak telat datangnya ya," gitu kan. Terus gua bilang, "Ya oke Le." Tapi lama banget Debers nih gitu. Terus datang ke studio tuh udah pakai topi, gua kira botak nih. Wih, gila fresh banget. Pas dibuka anjrit komeher gitu Yoi, kan komeher, gua comeher. kan pengen, kemarin kan gue udah sempet bahas soal Korea, jadi gue pengen ini aja, pengen nyoba potong rambut komeher. Gue kan gue udah sebelumnya udah pernah bilang, Ber. Iya. Si Tapi keren sih, lebih Oke, fresh sih. makasih, Keren Ber. ya Debers ya. Soalnya Makasih, gini enggak Debers. penampakan lu jadi enggak terlalu ya minimal berkurang umurnya mereka kayak mau 35 tahun. Kalau sekarang ya kira-kira ya 34 lah. Enggak dong, maksudnya 34. Oke, kita masuk ke topik lagi ya. Oke, back to topic ya. Oke, jadi Tadi kan poin pertama apa tuh, Le? poin pertama itu ada persyaratan masuk ke turnamennya ya, Betul. Debers. Jadi Ah. penonton harus mengajukan kartu Haya. Haya itu jadi kartu yang dibuat ketika nanti para penonton dan yang ingin menonton Piala Dunia itu bakal dibuatin kartu yang namanya Haya. Itu kayak kartu ID kayak gitu kartu kayak ID ya. gitu. Jadi Sebelum itu ntar masuk. banyak deh itu kegunaannya. Ntar juga ada di pembahasan selanjutnya. Itu jadi kartu Haya itu berencana untuk menghadiri pertandingan di Piala Dunia. Kartu Haya merupakan bentuk dari fan ID yang akan diperlukan untuk memasuki negara tersebut dan menghadiri pertandingan selama periode turnamen. Oh, jadi Gitu, kayak Debers. semacam kayak ini ya, kayak apa kayak kartu register gitu. Iya, kali ya, kayak lu tahu ini enggak ya, kayak kartu-kartu yang kalau misalnya kamu mau satu- pensi gitu ya, masuk satu gitu kartu ya. Heeh. kayak Akses card lah ibaratnya. Iya, akses Betul, cardnya betul. gitu. Oh, gitu. Jadi buat sama nih. Nah, Yang kedua oke. tuh Yang aturan kedua akomodasi. itu aturan akomodasi. Jadi isinya adalah penonton yang ingin menghadiri Piala Dunia 2002 nanti di Qatar harus menyiapkan akomodasi sebelum melakukan perjalanan ke Qatar. Betul. Jadi ibarat kata ini Jadi kalau untuk orang-orang semua yang mau datang ke sana tuh iya, harus Debers mempersiapkan sama semua, Net. Le. Nah, ini apa pokoknya Ya, dari semua orang lah semua ya orang yang lah mau ya, nonton. Jadi kita harus mendaftarkan diri dulu di websitenya. Ini itu ada apa sih? HTTPS ya. Bacanya gimana sih, Bil? Ya, masa gue Dari Debers. Ini gini, baca gini. HTTPS Oke. titik 2 Oke, tolong dibantu, garis Ber. miring 2 www.qatar2022.ke garis miring book. book Jadi kayak gitu. ibarat kita mau ngebooking Betul. suatu tiket ini, lah ya tiket sama ibaratnya. tempat-tempat yang mau dikunjungi kayak hotel, kayak betul. wisata, pokoknya ntar di situ. Namun untuk saat ini pendaftaran tersebut belum tersedia, ya, Debers. belum tersedia. Sehingga Ntar- harus menunggu informasi lebih lanjut dari situs resmi. Benar banget. Jadi Coba situs resminya apa? nih, jadi situs resmi untuk apa sih? Untuk Mau mengetahui informasi ya, lah. mengetahui informasi yang lebih lanjutnya untuk kartu Haya itu Ya. adalah https Oke. titik dua slash miring Dua dua kali. kali Haya Qatar 2022 apa sih? IE ya? IE garis miring web banyak amat ini, Cok. Nanti Debers kita taruh link deskripsi Ya, deh. boleh. Ya, tuh deskripsi ya. Tuh. Nah, ketiga gue boleh baca ya, Le. Oke, boleh. Yang ketiga itu Aduh. persyaratan terkait kesehatannya. Jadi Debers Oke. juga kalau mau berangkat ke sana juga nggak boleh sakit. Nanti kita bahas di Ya, segmen benar pertama. banget. Jadi sebelum berpergian penonton turnamen ke Qatar, penonton harus memastikan bahwa dirinya sudah memiliki polis asuransi perjalanan yang sesuai. Sebagai informasi nih, perawatan medis di sana Oke. itu berstandar tinggi ternyata.
tetapi biasanya memiliki biaya mahal. Perawatan rutin juga tersedia tapi harganya cukup tinggi bagi pengunjung. Jadi, jadi kalau emang, misalkan mau berobat di sana bisa, cuman memang karena biayanya tinggi dan standarnya tinggi, jadi ya lebih baik udah punya polis asuransi sendiri. Polis asuransi. Jadi bisa klaim atau misalnya bisa dipakai di sana gitu. Bener banget. Jadi ya pastinya sebenarnya sehat aja sih di sana gitu ya. Terus yang keempat berarti ya. Ya, keempat tuh hukum dan adat tempat di sana. Ya, jadi kayak ibarat di Qatar itu kan negara Timur Tengah ya, terus pasti masih bagian dari Saudi Arabia ya, Deber. Jadi isinya itu ya gue boleh baca dikit ya. Boleh. Di Qatar sebelum berangkat ke Qatar, penonton harus membekali diri dengan informasi dan menghormati hukum serta adat setempat. Penonton dihimbau untuk berhati-hati dalam bertindak nih, agar tidak menyinggung masyarakat setempat, terutama jika berniat mengunjungi tempat-tempat keagamaan, Perlu diketahui hubungan sama jenis termasuk ilegal di Qatar. Jadi kayak LGBT itu masuk yang sangat-sangat ditentang di Qatar, Iya, kehidupan pribadi di Qatar juga sangat dihormati. Namun menunjukkan keintiman di depan umum dapat menyebabkan pelanggaran. Ya, hati-hati. Terlepas dari jenis kelamin, orientasi seksual atau niatnya. Jadi kalau kayak buat Deber semua yang mungkin belum ada ikatan resmi gitu kan ya, atau ilegal atau legal itu di sana harus lebih berhati-hati. Intinya sih soal hukum dan adat ya, di sana pokoknya kayak peribahasa yang kata di mana bumi dipijak, itu apa sih kepanjangan lagi? Gue selalu astagfirullah. Soalnya kalau misalkan kita ini peribahasa nih ya, kita bakal bikin segmen buat bikin bisa banyak banget ya. Iya sih. Ya kan? Oke, kita lanjut aja ya, Ber ya. Oke, boleh. Oke, nih yang aturan selanjutnya nih yang ke nomor 5 ya. Nomor 5, betul. Nah, nomor 5 itu adalah aturan alkohol dan obat-obatan otoritas. Nah, jadi poinnya ini gua bacain ya, Debar. Qatar masih mematangkan kebijakan terkait penjualan dan konsumsi alkohol selama Piala Dunia nih, Debar. Ketersediaan alkohol dan undang-undang terkait dikatakan akan berbeda dengan turnamen sebelumnya. Betul. Untuk saat ini, alkohol hanya tersedia untuk pengunjung di restoran dan bar, hotel yang berlisensi nih, kayak misalnya hotel-hotel bintang 5. Dan ada batasan usianya juga nih, Deber, yaitu 21 tahun ke atas. Jadi untuk alkohol dan obat-obatan tadi udah tersedia sebenarnya, cuman masih dalam wilayah atau venue yang udah tersedia, yang udah berlisensi juga tadi ya. Untuk yang terakhir, aturan berkeliling Qatar saat Piala Dunia 2022. Jadi untuk buat Debers nih yang misalkan yang misalkan mau berkunjung ke tempat wisata dan lain-lain, terus benar-benar ngikutin ada aturannya juga benar. Jadi semua stadion Piala Dunia Jadi semua stadion Piala Dunia berada dalam satu area yang padat. Dan rute transportasi kemungkinan akan sangat sibuk selama turnamen berlangsung. Sebaiknya penonton dapat merencanakan perjalanan dengan hati-hati nih, terutama pada hari pertandingan untuk menghadiri Piala Dunia 2022. Penonton harus mendaftarkan diri dulu untuk menerima email pemberitahuan ke halaman kata Travel Advice agar bisa mengikuti informasi perkembangan terbaru. Penonton juga harus terus memantau situs Piala Dunia Qatar 2022 dan FIFA untuk informasi perkembangan lebih lanjut. Jadi dipantau aja ya. Betul. Jadi kalau misalnya buat berkeliling Qatar saat Piala Dunia tuh emang kita harus cari banyak informasi. Kalau gua simpulin dari secara keseluruhannya, intinya buat semua yang mau nonton ke Qatar nanti itu benar-benar harus cari informasi lebih lanjut. Jangan asal datang ke sana, karena yang tadi soal adat lah, soal akomodasi, soal peserta masuk turnamen, hukum dan lain-lain itu emang ada aturannya ternyata. Takutnya kita niatnya buat happy di sana di penjara kan, aduh sedih Brodi. Ya sedih Besti. Iya, tiba-tiba masuk penjara dikabarin kan nonton bola malah nonton sipir lagi pada jaga kan nggak lucu gitu kan. Jadi baik lagi untuk para yang mau nonton harus benar-benar ngelihat banget peraturan-peraturannya gitu. Jadi ya intinya itu sih peraturan segala macam, informasi lah intinya. Seperti yang tadi kita bacain tadi, untuk cari informasi bisa lihat nanti di website yang kita bacain tadi ya. Jadi kita taruh kolom deskripsi. Benar banget. Lu mau nonton bola di TV aja lah. Ya, ya, kita juga kerja juga, nggak punya duit. Karena Qatar jauh ya. Iya, jauh. Enggak kayak Cisauk. Iya. Cisauk. Emang sepanas itu kan. Ya udah, ini ada lagi enggak Mas Le? Kayaknya udah cukup ya. Cukup ya, Le. Cukup. Ini mau closing gua apa lu nih sekarang nih? Nah, lu aja deh. Gua aja ya. Balik lagi. Kalau misalkan nanti belum mau closing, bilang Le. Jangan kayak kemarin nih. Soalnya kalau misalkan soalnya kalau misalkan lu mau closing kan gue juga bisa prepare gitu kan. Bisa gue ngeliatin lu closing dulu. Lu masih inget gak closingnya?
Masih kayak gitu. Oke, cukup di sini saya baca berita bareng kali ini dari gue Berko dan rekan baca bareng gue. Bima Tole. Semoga bermanfaat dan bisa menambah informasi untuk para Deber semua. Sampai jumpa di baca berita bareng selanjutnya. Dadah. See you next time. Aduh.